warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyanti Oktaviani Maulana. Saya berasal dari kelas 4B. NIM saya 1815150. Di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi sehat dan sakit dalam perspektif sosial dan budaya. Nah, paradigma sehat, pada intinya paradigma sehat memberikan perhatian terhadap kebijakan yang bersifat pencegahan dan promosi kesehatan, memberikan dukungan dan alokasi sumber daya untuk menjaga agar yang sehat tetap sehat dan mengupayakan yang sakit segera sehat. Nah, dilihat dari segi sosiokultural, terdapat perbedaan besar antara dyshiasis dan illness. Dyshiasis dimaksudkan gangguan fungsi dari proses biologik dan psikofisiologik pada seorang individu, sedangkan illness dimaksud reaksi personal, interpersonal, dan kultural terhadap penyakit. Nah, saya ambil contoh kasus dyshiasis dalam illness dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu salah satunya di wilayah Papua. Nah, selama ini beberapa masyarakat Papua tinggal di wilayah hutan yang dekat dengan rawa-rawa. Hal ini dikarenakan wilayah ini tumbuh subur tanaman sagu, di mana tanaman tersebut merupakan bahan pangan utama masyarakat Papua. Karena mereka tinggal di wilayah hutan yang dekat dengan rawa-rawa, maka banyak masyarakat Papua yang mengidap penyakit malaria. Nah, jika dilihat secara medis atau konsep dyshiasis, maka penyakit malaria ini dapat disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi virus Plasmodium serta pola perilaku kesehatan mereka. Untuk menyembuhkannya pun, dokter akan memberikan beberapa obat-obatan medis sesuai dengan takaran yang diberikan. Nah, akan tetapi, jika kita lihat dari dalam konsep illness, penyakit malaria ini disebabkan oleh beberapa hal bagi sebagian masyarakat Papua yang meyakini bahwa dalam setiap hutan yang mereka tempati memiliki penguasa atau hal-hal gaib. Nah, apabila salah satu di antara mereka ada yang melanggar aturan seperti menebang pohon secara berlebih atau merusak hutan, maka orang tersebut akan mendapat hukuman berupa penyakit dengan gejala demam tinggi, menggigil, dan muntah-muntah. Nah, dari kejadian kasus yang tadi, ini disangkut pautkanlah dengan cara berpikirnya masyarakat di daerah Papua tersebut dengan kebudayaannya yang lama. Mereka pikir bahwa ini adalah salah satu hukuman dari hantu atau hal-hal gaib yang ada di hutan tersebut. Padahal, jika kita lihat dari konsep dyshiasis kesehatan, bahwa penyakit ini memang dilihat secara medis dan pola perilaku masyarakat yang kurang menjaga pola tubuh dan gaya hidup mereka. Nah, persepsi masyarakat tentang sehat dan sakit itu yang pertama adalah pandangan orang tentang kriteria tubuh sehat, sakit tidak selalu bersifat objektif. Persepsi masyarakat tentang sehat dan sakit dipengaruhi oleh unsur pengalaman masa lalu dan unsur sosial budaya, seperti pada kasus yang tadi. Nah, yang ketiga adalah petugas kesehatan berusaha menerapkan kriteria medis yang objektif berdasarkan indikasi penyakit yang dilihat dan dirasakan pasien untuk mendiagnosis kondisi fisik individu. Nah, yang keempat adalah penyakit sendiri ditentukan oleh budaya. Yang terakhir, persepsi masyarakat mengenai terjadinya penyakit berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya karena tergantung dari kebudayaan yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Seperti pada contohnya itu pada sebagian penduduk Pulau Jawa, dulu penderita demam sangat tinggi diobati dengan cara menyiram air di malam hari. Air yang telah diberi ramuan dan dijampi-jampi oleh dukun dan pemuka masyarakat yang disegani digunakan sebagai obat malaria. Padahal itu merupakan salah satu pengobatan medis yang harus diberi resep dari dokter, bukan malah mempercayai unsur-unsur kebudayaan yang lama. Nah, ada satu contoh dari suatu daerah, yaitu seperti kasus pada kolostrum. Kolostrum ini sebenarnya sangat berfungsi dan sangat baik bagi bayi. Jika pertama kali kolostrum keluar langsung diberikan kepada bayi, ini sangat baik karena terdapat banyak kandungan protein, gizi, serta masih banyak lagi, dan kolostrum ini bisa meningkatkan imun tubuh anak. Tetapi pandangan masyarakat zaman dahulu memikir bahwa kolostrum ini merupakan sumber penyakit dari anak-anak dan membuat anak-anak memiliki imun yang rendah. Padahal jika kolostrum diberikan kepada anak-anak, ini akan meningkatkan imun tubuh si bayi tersebut.
Jadi bagi saya, pola perilaku sehat dan sakit dalam masyarakat yang masih memandang kebudayaan itu masih banyak sekali dan belum sadarnya masyarakat akan pentingnya kesehatan di dalam hidup kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.